bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ YPI. Belajar online nggak masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah cerpen. Ya, jadi hari ini kita belajar cerpen. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Jangan lupa siapin buku paketnya juga karena nanti kita pakai buku paket juga. Ini buat yang videonya dimatiin, coba dinyalain dulu videonya, Ibu mau lihat mukanya. Zikri, Asfar, Malik, Ervan, Teku Firza. Buku dulu, Bu. Oh iya. Buku. Ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, tanyanya lewat chat ya. Jadi nggak ada yang nyalain mikrofonnya. Ya, Bu. Ya. Asfar, Rangga, mukanya jangan di ini, videonya jangan dimatiin, jadi dinyalain nih kayak si Siti Nurhaliza. Kalau nggak dinyalain dianggap tidak hadir ya. Jadi walaupun kamu masuk ke dalam Zoom meeting, nggak Ibu absen. Ervan kenapa dimatiin lagi Ervan? Zikri belum balik ya? Rangga, Asfar. Ada yang namanya Ngibing. Ngibing, siapa Ngibing? Tolong ya namanya tuh pakai nama lengkap kalian karena ini Ibu sambil absen. Jadi misalnya nih Siti Nurhaliza, ya udah nanti Ibu sambil absen. Kalau namanya Ngibing, Ibu nggak tahu kan Ngibing siapa Ngibing? Skandar, Rangga, ya. Rangga coba lihat, Rangga udah pakai seragam belum? Rangga Gionio. Ngibing saya, Bu. Iya, saya itu siapa? Hijir, Bu. Oh, Hijir. Besok namanya ganti ya, Jir. Jadi Hijir aja, jangan Ngibing. Zafira. Udah ya. Danis, Zikri jangan tiduran. Slide-nya kelihatan nggak? Siti Nurhaliza, slide-nya udah kelihatan belum? Oh udah. Ya. Selama live, selama kita Zoom meeting, mikrofonnya dimatiin dulu ya. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya lewat chat. Oke. Udah siap ya?
Ya, sekarang kita belajar yang namanya cerpen. Ya, jadi sebelum ini kita udah belajar pidato, udah belajar teks laporan. Nah, sekarang kita belajar yang namanya cerpen. Nanti di cerpen itu ada 5 pembahasan. Ada definisi, pembedaan, dan ciri-ciri teks cerpen. Yang kedua ada unsur-unsur pembangun cerpen. Yang ketiga itu simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek atau cerpen beserta buktinya. Kemudian yang keempat itu ada struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Dan yang kelima atau yang terakhir itu penyusunan teks cerpen berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Jadi nanti di awal kita belajar dulu cerpen itu apa, kemudian kita tahu dulu unsurnya ada apa aja, strukturnya bagaimana, nanti di akhir baru kita belajar bagaimana cara membuat cerpen. Ya. Next. Jadi yang kita pelajari hari ini itu nanti ada definisi cerpen. Ya, definisi cerpen, terus nanti ada ciri-cirinya, terus nanti juga ada unsur cerpen. Next. Nah, kita belajar dulu nih pengertian cerpennya. Jadi kalau kita mau memahami sesuatu kan kita harus paham dulu nih cerpen itu apa. Ibu yakin kalian pasti udah pernah baca yang namanya cerpen. Minimal kalian udah pernah baca, walaupun mungkin belum pernah buat. Cerpen itu sering kita temui, apalagi anak-anak sekarang kan pasti pada sering baca Wattpad kan. Nah, biasanya di Wattpad itu banyak tuh cerpen-cerpen. Nah, tapi mungkin selama ini cuma baca aja tapi nggak tahu cerpen itu apa kan. Nah, dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Kemudian yang kedua, menurut H.B. Yasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Dan menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Jadi kalau dari ketiga ahli ini kita bisa simpulin kalau cerpen itu merupakan cerita pendek yang mengandung 3 struktur. Jadi harus ada perkenalannya, harus ada pertikaiannya, dan penyelesaiannya. Jadi nggak usah panjang-panjang, di pertikaiannya pun nggak dibikin ribet gitu. Jadi pertikaian yang atau permasalahan atau konflik yang ditampilkan juga tidak dibuat berbelit-belit, karena judul namanya aja kan cerpen, berarti kan cerita pendek, berarti dibuat pendek gitu, nggak panjang-panjang seperti novel atau cerita bersambung, cerbung gitu. Next. Nah, selanjutnya kita kelompokkan nih cerpen atau cerita pendek berdasarkan panjang pendek dan berdasarkan tema dan isi. Kalau berdasarkan panjang pendek itu dibagi 3. Ada cerpen yang sangat pendek, ada cerpen panjangnya sedang, ada cerpen yang panjang. Tapi sepanjang-panjangnya cerpen itu dia paling banyak paling 10 halaman. Jadi nggak sampai lebih dari 10 halaman. Jadi walaupun dia panjang, tetap jika dibandingkan dengan novel atau cerita bersambung dia tetap lebih pendek, gitu ya. Jadi ada cerita yang sangat pendek, ada cerpen yang panjangnya sedang, ada cerpen yang panjang. Makanya kalau misalnya ada orang yang mengadakan lomba, misalnya lomba membuat cerpen, nah itu ditentukan berapa ribu katanya ditentukan, gitu. Karena apa? Karena kalau terlalu pendek, biar jadi cerpen yang pas gitu, nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang, gitu ya. Kemudian berdasarkan tema dan isi itu ada cerpen anak, ada cerpen remaja, dan ada cerpen keluarga. Itu berdasarkan tema dan isinya kan. Next. Sampai sini suara ibu jelas nggak?
Suara ibu jelas nggak? Kurang. Kurang jelas. Suaranya kurang. Ya, coba pakai headset ya. Yang masih kurang jelas, coba dengerinnya pakai headset. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kita lanjut ya. Ada ciri-ciri cerpen. Ya, yang pertama tulisannya singkat, padat, dan jelas. Ya udah jelas, namanya juga cerpen. Singkat aja gitu. Nah, yang kedua tidak lebih dari 10.000 kata. Itu tadi yang ibu bilang. Makanya kalau misalnya orang melakukan, misalnya ngadain lomba cerpen, dia pasti kasih batas jumlah katanya gitu. Misalnya 6.000 kata gitu. Jadi kalau cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi sebanyak-banyaknya cerpen itu paling banyak ya kurang lebih 10 halaman lah. Udah, jadi nggak ada yang lebih. Nah, terus yang ketiga, menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari dari tokoh. Nah, jadi biasanya cerita yang diceritakan juga itu kehidupan sehari-hari tokohnya gitu. Jadi ceritanya tuh simple gitu, yang ada di sekitar tokoh itu, bukan yang ada misalnya berapa tahun ke belakang gitu, bukan. Terus yang keempat, habis dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya habis dibaca dalam sekali duduk, kalau misalnya kalian dalam kondisi santai gitu, misalnya lagi santai, nggak ada kerjaan atau nggak ada urusan, nah itu kalian baca cerpen, biasanya tuh habis dibaca dalam sekali duduk. Jadi kalau saya duduk nih sambil baca cerpen, udah habis, maksudnya selesai, kalian bisa baca sampai ceritanya selesai saat kalian duduk itu. Jadi nggak nunggu misalnya hari ini nggak selesai, oh besok dilanjutin lagi. Beda sama novel kan, kalau novel kan biasanya kan dalam bentuk buku nih. Misalnya hari ini kalian cuma habis berapa halaman nih bacanya nih, misalnya cuma habis di bagian satunya aja. Nah, kalian kan bisa taruh dulu, besok dilanjutin lagi bacanya. Tapi kalau misalnya cerpen, nggak usah pakai dilanjutin besok, dilanjutin nanti, nggak usah. Karena apa? Karena ceritanya pendek, ceritanya ringkas. Jadi dalam satu waktu, misalnya sekali duduk nih, kalian sambil iseng baca juga bisa selesai. Karena memang ceritanya tidak panjang. Kemudian masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama saja. Jadi kalau misalnya kalian baca cerpen, biasanya masalahnya tuh nggak banyak, nggak kayak sinetron. Nanti udah masalah sama ini, nanti si B dateng nyiptain konflik baru, enggak. Jadi biasanya kalau di cerpen itu cuma ada satu konflik dan fokus ke konflik itu aja. Kemudian nanti dicari bagaimana penyelesaiannya. Beda sama novel, sama kayak sinetron atau drama. Beda. Jadi kalau misalnya di novel itu udah selesai konflik yang satu, ada lagi yang satu lagi buat bikin konflik baru gitu. Kalau di cerpen enggak, cuma fokus ke satu masalah, yaitu masalah utamanya aja. Jadi setelah ada masalahnya, ada konfliknya, dicari penyelesaiannya, ya udah selesai. Makanya cerpen itu enggak panjang, jadinya pendek karena enggak ada konfliknya, juga cuma konflik utama aja gitu. Kemudian selanjutnya, penokohannya sederhana, tidak terlalu mendalam. Ya, penokohannya sederhana, tidak terlalu mendalam. Jadi penokohan itu apa? Penokohan itu kan kayak watak ya, sifat. Jadi sifat tokoh yang ada di dalam cerpen itu sederhana, jadi nggak dibuat rumit gitu. Ya, selanjutnya, memberikan kesan mendalam bagi pembacanya. Ya, pernah nggak kalian kalau lagi baca cerpen, terus kayak cerpennya udah selesai, ya sayang banget gitu, udah selesai, kalian tuh kayak berkesan banget gitu, sampai diinget-inget ceritanya, pasti pernah kan? Nah, itu memberikan kesan mendalam bagi pembacanya. Jadi walaupun dia singkat, ceritanya tuh bakal terus keinget gitu, karena kesannya dalam banget. Jadi nanti kemungkinan setelah itu kita
ada orang yang saking itu ceritanya enak, jadi kita bisa membaca cerpen itu sampai berkali-kali gitu, karena ceritanya berkesan. Ada juga yang nanti setelah membaca cerpen itu nanti akan mencari cerpen yang mungkin sejenis gitu, karena kesannya mendalam gitu. Ya. Itu jangan ngomong terus ya. Itu siapa sih? Gantian ya kalau mau ngomong ya. Kalian kalau mau tanya boleh di chat. Nanti Ibu baca pertanyaannya. Itu yang videonya dimatikan, videonya dinyalain dulu. Videonya dinyalain, Ibu mau lihat nih mana nih ya yang mukanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, udah pada pakai seragam belum ya? Asfar. Asfar dari tadi ini, Alfiano. Kenapa? Alfiano mana mukanya pakai seragam enggak? Ya. Rebahan, Bu. Ya, duduk dulu ya, jangan rebahan dulu. Nanti kalau udah selesai Zoom meetingnya baru rebahan lagi. Ya. Oke, Bu. Kita lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya, alurnya tunggal dan lurus. Kalian tahu alur nggak? Alur itu apa? Alur itu kan jalan cerita ya. Jadi jalan ceritanya tunggal dan lurus. Jadi kalau di cerpen itu jalan ceritanya itu, jadi misalnya alurnya maju, ya udah maju aja. Kan biasanya kalau kita baca novel atau drama, ada kan yang alurnya maju terus mundur. Maksudnya gini, kita ceritakan berarti kan kita cerita sesuai apa yang kita alami ya, maksudnya beruntut gitu, urutannya sesuai. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah tokohnya itu tiba-tiba keinget kejadian di masa lalu kemudian diceritakan kembali, artinya kan dia udah flashback ya, udah mengingat-ingat masa lalu, diceritakan kembali di situ. Nah, berarti kan udah mundur ke cerita yang sebelumnya kan. Nah, itu kan berarti udah alurnya itu udah mengalami kemunduran gitu. Jadi kalau misalnya tadi kondisinya kayak tokohnya flashback, berarti alurnya maju mundur. Tapi kalau misalnya nggak flashback, itu alurnya maju aja terus sampai ceritanya selesai. Jadi nggak ada yang misalnya di tengah-tengah ada tokoh yang mengingat kejadian di masa lampau kemudian diceritakan gitu, nggak ada. Itu yang berlaku di cerpen. Jadi cerpen itu alurnya biasanya satu. Jadi kalau misalnya alurnya maju ya udah maju aja, nggak ada mundurnya gitu. Jadi alurnya nggak maju mundur enggak, tapi maju aja gitu. Jadi satu alurnya tunggal lurus gitu ya. Kemudian selanjutnya tokoh yang ada mengalami konflik hingga menemukan solusinya. Ya, ini kaitannya nanti sama struktur ya. Kalau misalnya udah ada konfliknya, ya harus di cerita tersebut harus ada penyelesaiannya atau solusinya. Ya, jadi kalau misalnya udah ada konfliknya, ya langsung dicari resolusinya atau solusinya bagaimana gitu. Jadi nggak mungkin ceritanya dibikin ngegantung gitu. Kalau udah ada konflik, pasti nanti tokoh itu yang menyelesaikan gitu. Next. Ya, selanjutnya kita belajar unsur cerpen. Nah, ini hampir sama nih, kan waktu di semester 1 kita pernah belajar yang namanya cerita fantasi. Waktu di kelas 7 kita pernah belajar yang namanya cerita fantasi gitu kan. Itu hampir sama unsur intrinsik dan ekstrinsiknya ya. Kalau unsur intrinsik itu ada tema, ada latar, ada tokoh dan penokohan, ada sudut pandang, ada alur, dan ada amanatnya. Ya, kalau unsur ekstrinsik itu ada 3, ada latar belakang masyarakat, ada latar belakang pengarang, dan ada nilai-nilai. Ya, Ibu jelasin satu-satu. Dari unsur intrinsik dulu. Sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 70. Coba Malik, mana bukunya?
Nur Jazuli. Buku paketnya halaman 70. Ya. Udah? Nur Jazuli udah ada buku paketnya? Bu, ngelek bu. Ngelek. Udah, ya udah. Bu, patah-patah bu, patah-patah. Udah bu. Oh ya, udah. Sekarang kalian lihat Udah bu, udah. buku kalian halaman 70. Nah, itu kan ada unsur intrinsik dalam cerpen. Ya kan? Nah, unsur intrinsik itu sendiri itu unsur-unsur yang ada di dalam cerpen yang membantu membangun cerpen itu. Jadi di dalam cerpen itu ada unsur intrinsik. Nah, harus ada unsur intrinsiknya. Nah, itu tadi ada temanya, ada latarnya, ada penokohannya. Jadi dia membantu untuk membangun atau membuat sebuah cerpen itu, menjadikan cerpen itu bisa dibaca gitu. Itu unsur intrinsik. Kalau unsur ekstrinsik, unsur yang berpengaruh dari luar cerpen. Artinya misalnya proses pembuatannya itu lebih dari di luar ceritanya gitu. Kalau intrinsik kan di dalam cerita nih. Unsur-unsur yang ada di dalam ceritanya. Waduh, Zikri nguapnya. Jadi unsur intrinsik itu kan unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik itu kan yang ada di luar ceritanya gitu ya. Nah, sekarang kita belajar dulu yang namanya unsur intrinsik. Yang pertama itu ada tema, itu nomor 1 di halaman 70. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Oleh karena itu, tema bersifat menjiwai seluruh bagian cerita itu. Sebagai contoh, sebuah cerpen dapat bertema keadilan, persahabatan, pendidikan, atau kecerdikan. Nah, jadi kalau misalnya tema itu yang mengcover. Jadi satu cerita tema sama judul itu beda ya. Jadi kalau misalnya temanya persahabatan, judulnya belum tentu persahabatan. Gitu. Jadi kalau misalnya temanya keadilan, belum tentu judulnya keadilan. Bisa jadi misalnya temanya persahabatan, nanti judulnya sahabatku yang baik misalnya. Berarti kan beda tema, walaupun temanya persahabatan, nanti kamu mau bikin judul cuma nama sahabat kamu juga nggak apa-apa. Misalnya Siti Nurhaliza, judulnya Siti Nurhaliza, padahal itu nama sahabat kamu kan, misalnya dijadiin cerpen. Nah, temanya persahabatan, judulnya beda lagi, nggak apa-apa gitu. Yang penting ceritanya itu nggak keluar dari tema tadi, dari si persahabatan tadi. Kalau temanya pendidikan, nah ceritanya itu nggak keluar dari pendidikan, walaupun nanti judulnya berbeda. Yang penting masih berkaitan dengan pendidikan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, alur cerita. Ya, alur cerita itu kata lainnya tuh jalan cerita gitu. Jalan ceritanya tadi yang Ibu jelasin sebelumnya kan. Jadi ada yang alurnya cuma maju, ada yang maju mundur, tapi kalau khusus untuk di cerpen itu alurnya maju. Jadi ceritanya Muhammad Fahrozi, mikrofonnya boleh dimatiin dulu, jangan berisik ya. Di mute dulu ya. Jadi selama Ibu jelasin boleh tanya lewat chat ya. Ya, gitu ya. Jadi tadi alur cerita ada alur maju, ada alur mundur, ada alur maju mundur. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ceritanya sesuai tahapan-tahapan, maksudnya sesuai urutan waktunya, nah itu urutannya itu alurnya alur maju. Tapi kalau misalnya di pertengahan ada tokoh yang mungkin mengingat di masa lampau, atau ada kejadian di masa lampau atau di masa lalu yang diulang di cerita tersebut, berarti ada kemungkinan itu alurnya mundur. Jadi alurnya maju mundur. Kalau khusus untuk di cerpen itu alurnya cuma satu alur atau alur tunggal, yaitu cuma alur maju.
Ya. Apakah? Halaman 70. Buat yang baru gabung, buka bukunya ya, halaman 70. Nah, yang ketiga itu penokohan. Kalau Ibu sih bilangnya tokoh dan penokohan, karena itu satu kesatuan ya. Jadi kalau udah ada tokoh, pasti ada penokohannya. Kalau udah ada orangnya, pasti udah ada wataknya atau perilakunya bagaimana. Jadi kalau misalnya tokohnya misalnya Asfar, tokohnya Asfar, berarti penokohannya baik hati, misalnya gitu kan. Berarti kalau udah ada tokoh pasti ada penokohannya. Penokohannya itu bisa dijelaskan secara langsung dari kelakuan dari perlakuan tokohnya di cerita tersebut. Jadi kita analisis gitu. Jadi misalnya tokohnya itu ngomel-ngomel aja sepanjang cerita tuh ngomelin orang. Nah, itu kan berarti penokohannya orangnya misalnya emosional gitu. Jadi tokoh sama penokohan ini satu kesatuan. Jadi kalau sudah ada tokoh, harusnya ada wataknya gitu. Ya, kalau di sini penokohan tokoh cerita adalah orang yang ditampilkan. Ya, penokohan pelukisan gambaran yang jelas atau wataknya. Jadi wataknya itu bagaimana? Nah, itu satu kesatuan tokoh dan penokohan. Kemudian yang keempat itu ada latar. Ya, latar itu ada 3. Ya, ini kita juga udah pernah pelajari ya di kelas 7. Latar itu ada 3. Ada latar apa aja? Latar tempat, latar waktu, ada latar sosial. Nah, kalau latar tempat itu mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa itu diceritakan gitu. Misalnya latarnya kalau misalnya cerita, kalau misalnya Farozi, matiin dulu mikrofonnya Farozi. Nah, kalau misalnya di cerita fantasi kan latarnya di hutan, di kerajaan gitu kan misalnya. Tapi kalau misalnya kalau di cerita biasa, karena ini ceritanya menceritakan kehidupan sehari-hari, ya latarnya biasanya di rumah, di sekolah gitu. Ya di sekitar kita aja gitu. Gak mungkin ada yang latarnya di hutan atau di kerajaan, di sebuah kerajaan ya kan. Nah, latar tempat itu lokasi terjadinya peristiwa di cerita tersebut. Ya, misalnya peristiwanya terjadinya di rumah, maka latar tempatnya di rumah. Kemudian yang kedua, latar waktu. Berhubungan dengan masalah kapan menunjuk pada waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Ya, jadi latar waktunya itu misalnya kapan terjadinya. Biasanya kan di awal tuh ada di suatu pagi yang cerah misalnya gitu. Nah, berarti kan latar waktunya pagi hari. Itu ya. Kemudian yang ketiga, latar sosial. Latar sosial mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi atau khususnya di cerpen. Termasuk di dalamnya adalah berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan bersikap. Nah, ini biasanya sih jarang ada ya kalau latar sosial. Atau biasa kita sebutnya latar suasana juga nggak apa-apa gitu. Misalnya apa-apa kondisinya bagaimana, suasana di lokasi yang diceritakan dalam karya itu, dalam cerpen tersebut. Itu ya. Kemudian yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Umumnya, penulis menempatkan diri pada posisi orang ketiga dengan menggunakan kata ganti dia, atau orang pertama dengan menggunakan kata ganti orang pertama yaitu aku atau saya. Jadi kalau misalnya cerita itu udah ada kata akunya, berarti itu dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Ya, kalau misalnya dia menggunakan kata ganti dia atau nama orang, nah itu berarti sudah menggunakan sudut pandang orang ketiga, gitu ya.
Kemudian kalian buka halaman 67. Nah, di situ ada cerpen. Ya, di situ ada cerpen. Ini Ibu bacain dulu ya cerpennya ya. Nanti kita analisis bareng-bareng. Oke. Judulnya Keadilan, karya Putu Wijaya. Ada suatu masa, ada saat banyak pedagang es pudeng dari Jawa berkeliaran di Bali. Mereka memakai kostum yang menarik dengan topi-topi kerucut, gendongan es puter mereka desainnya cantik. Gelas-gelas kaca atau plastik ala koktail bergantungan dengan puding berwarna-warni. Kalau mereka lewat, anak-anak selalu memburunya. Kadang-kadang tidak untuk membeli, tetapi untuk mengerumuninya. Pak Ahmad termasuk salah satu di antara anak-anak itu. Tanpa rasa malu, ia ikut berebutan untuk membeli es puding puter dan merasakan suasana cerianya. Tanpa merasa malu, ia ikut berebutan untuk membeli es puding puter dan merasakan suasana cerianya. Bu Ahmad sampai malu melihat kelakuan suaminya seperti itu. Pada suatu hari yang terik, sementara anak-anak di alun-alun menaikkan layangannya, tukang es puding itu lewat. Pak Sersan yang rumahnya di sudut alun-alun berteriak memanggil. Anaknya merengek-rengek minta es puding. Waktu tukang es puding itu menuju ke sana, hampir semua anak-anak yang sedang main layangan menolehkan kepalanya. Yang punya duit langsung lari sambil menggulung tali layangannya. Tak terkecuali Pak Ahmad. Waktu itu, ia sedang memerhatikan seorang juragan ayam yang sedang memandikan ayam-ayamnya. Ahmad meraba kantongnya, lalu merasakan ada uang di dalamnya. Ia langsung ikut berlari ke rumah Pak Sersan. "Jangan ribut," teriak Pak Sersan membentak anak-anak yang berdatangan. "Ada orang sakit di dalam." "Sabar, sabar," kata tukang es puding. "Satu persatu semuanya nanti dapat." Aku dulu," kata anak-anak sambil mengacungkan uangnya. "Aku dulu," teriak Pak Sersan marah. "Pudengnya yang merah." Tukang puding agak panik. Ia mengambil puding berwarna oranye. "Merah!" teriak Pak Sersan. Tukang puding itu tambah gugup dan menyerahkan puding oranye. Pak Sersan naik pitam. Ia menolak koktail berisi puding oranye hingga jatuh. Anak-anak ketawa. "Diam, merah. Kamu tahu nggak merah itu apa?" "Ini merah, merah seperti matamu itu." Anak-anak tertawa lagi. Tukang es meraih satu gelas koktail lagi, tetapi sekali lagi ia salah. Ternyata ia meraih puding yang warna hijau. Pak Sersan berteriak sekali lagi, "Merah!" Lalu ia mengambil koktail berwarna merah. Tukang es tampak ketakutan, ingin cepat-cepat menuangkan es ke atas koktail itu. Pak Sersan langsung menyambarnya dan masuk ke dalam rumah. "Aku esnya double dong," kata Pak Ahmad. Aku dulu, teriak anak-anak menghalangi Pak Ahmad. Tukang es puter kewalahan. Ia meraih belnya lalu membunyikan keras-keras. Tapi akibatnya jelek sekali, pintu rumah terkuak lebar. Pak Sersan muncul sambil mengacungkan pistolnya. "Diam kalian, aku sudah bilang ada orang sakit di dalam." "Bukan saya Pak, anak ini," kata tukang es puding. "Tapi kamu gara-garanya," teriak Pak Sersan tidak mau dibantah. "Bukan saya Pak." Tiba-tiba Pak Sersan meletuskan pistolnya. Semua mendadak terdiam. Anak-anak ketakutan, tukang es puding pucat pasi. Pak Ahmad mencoba menetralisasi keadaan sebelum menjadi runyam. Lalu ia memberanikan diri berbicara. "Pak Sersan, maaf, itu salah saya." Anak-anak itu protes karena saya minta didahulukan. "Saya minta maaf, saya yang salah." Pak Sersan menggeleng dan menodongkan senjatanya ke tukang es itu. "Tidak, dia ini yang salah. Kalau dia tidak bawa es pudingnya keluar, kalau dia tidak membawa es pudingnya keluar masuk kampung kita, anak-anak tidak akan punya kebiasaan beli es sampai sakit-sakit seperti anakku, yang walaupun sudah sakit masih teriak-teriak minta es kalau terdengar kelenengannya lewat. Dan dia tahu sekali itu. Minggat sebelum aku tembak kamu. Aku sudah banyak menyingkirkan Portugis di tim-tim.
Nambah 1 tidak apa. Pak Sersan lalu menutup pintu dan menguncinya tanpa membayar es yang dibelinya. Tukang es itu pucat pasi, mukanya tak berdarah. Pak Ahmad menunggu beberapa lama, kemudian berbisik, baiknya Bapak pergi sebelum Pak Sersan keluar lagi. Tukang es itu terkejut sambil mendadak siuman. Ia memandangi Pak Ahmad lalu berkata, Bapak yang beli es kemarin yang dekat lapangan? Iya. Mana gelasnya? Bapak belum kembalikan, itu harganya 50.000 satu gelas, itu gelas kristal. Pak Ahmad terkejut, bengong, tukang es mendekat dan menadahkan tangannya. Ayo bayar. Pak Ahmad merasa itu tidak lucu lagi. Ia merasa telah menyelamatkan nyawa orang itu, tetapi orang itu malah menuntut. Pak Ahmad lalu melangkah, tapi orang itu tiba-tiba menyerang. Pak Ahmad masih sempat mengelak meskipun tangannya terluka. Bayar. Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi, tapi rasanya tidak sepadan dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan hanya gara-gara tukang es yang kacau itu. Tanpa merasa takut sedikit pun, Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu. Lalu, dengan perasaan hancur lebur, ia berbalik dan pergi, siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya, tetapi tidak. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad mereka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda. Apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini? Bisik Pak Ahmad. Ya, jadi langsung. Untuk tugas kalian di rumah, next Kak. Untuk tugas kalian di rumah, itu nanti kalian cari di internet cerpen yang bertema pendidikan. Ya, temanya pendidikan. Kemudian analisislah unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Ini pengalaman ya, tugas yang tayang di YouTube seminggu sebelum ini. Ada, jadi tugas itu dikumpulnya itu, nih hari ini misalnya tayang nih. Hari ini kan kita live kan, Zoom meeting. Ya, Iskandar ya. Iskandar. Nih hari ini kan kita live nih. Ya. Udah jelas belum? Belum. Ya, udah ya. Yang suaranya belum jelas, coba pakai headset atau mungkin sinyalnya kali. Ya, untuk tugas, nah nanti itu batas waktu pengumpulannya itu hari Sabtu ya, jadi jangan sampai masa dari hari Selasa sampai hari Sabtu nggak ada yang ngumpulin sama sekali gitu ya. Di tugas minggu kemarin tuh ada tuh satu kelas yang sama sekali nggak ngumpulin, ada satu kelas sama sekali nggak ngumpulin ya. Kirimnya nanti di linknya nanti Ibu share lewat WhatsApp ya. Ya udah ya. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman serta Bapak Ibu guru. Ya, kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI belajar online, enggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya Allah. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.